Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Langsung saja kita teruskan membaca kitab ini pada halaman 59, poin 167. Halaman 59, poin 167. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, wa qala Ismail At-Tusi qala li Ibnul Mubarak rahimahullah, berkata Ismail At-Tusi bahwasanya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, berkata kepada beliau, yakunu majlisuka ma'al masakin wa iyyaka an yakuna majlisuka ma'a sahibi bid'atin. Hendaklah engkau bermajlis ilmu dengan orang-orang miskin, yaitu maksudnya dari ahli sunnah wal jamaah, dan jangan engkau bermajlis dengan ahli bid'ah. Fa inni akhsha 'alaika maqtallah azza wa jalla, karena aku khawatir engkau akan ditimpa kemurkaan Allah azza wa jalla. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini asar riwayat dari seorang ulama tabi'in yang masyhur yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Dan sudah kita lewati beberapa ucapan beliau yang sangat keras, tegas, lugas, dan tidak mencela-mencela dalam bersikap terhadap ahli al-bid'ah. Beliau senantiasa mentahdzir umat dari ahli al-bid'ah. Sudah pernah kita lewati. Kalau mau kita sedikit mengulang kembali pelajaran yang sudah kita lewati di poin 154 misalnya, ketika ada seorang pengikut kelompok Jahmiyah mendatangi beliau, kemudian beliau mengatakan, idza kharajta min indi fala taud ilayya. Kalau engkau sudah pergi, jangan kembali lagi kepadaku. Orang itu mengatakan, ana taibun, aku sudah bertobat. Ya, kemudian apa kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala? Apa diterima begitu saja? Kata beliau, la, tidak, hatta yadhara
min taubatika mithl ladzi dhahara min bid'atika. Engkau belum bertobat sampai engkau menampakkan taubatmu sebagaimana engkau menampakkan kebid'ahanmu. Tegas, ya. Tidak mencela-menceli. Ya. Ini sekali lagi orang yang menampakkan kebid'ahannya, kalau bertobat harus dia juga menampakkan taubatnya, mengklarifikasi, mengakui kesalahannya. Bukan ngeles, ngalor ngidul jawabannya, klarifikasinya tidak jelas, atau bahkan menambah syubhat. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau tegas kepada ahli al-bid'ah yang menyimpang dalam masalah akidah wal manhaj. Beliau katakan, kalau engkau bertobat, tampakkan kebid'ahan sebagaimana engkau menampakkan kesesatanmu. Kalau keliru, terutama dalam masalah akidah wal manhaj, di medsos, disebarkan di medsos, harus klarifikasinya, tobatnya juga di medsos. Illa man taba wa aslaha wa bayyana. Bertobat, memperbaiki diri dan mengklarifikasi, menjelaskan. Ini asar Abdullah bin Mubarak yang sudah kita lewati poin 154. Demikian pula di kajian minggu yang lalu kita juga melewati ucapan beliau, innalillahi malaikatan yatlubuna hilaqadz dzikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang mencari majelis ilmu. Fandur ma'aman yakunu majlisuka. Maka perhatikanlah siapa orang yang bermajelis denganmu, siapa ustadz yang kau ambil ilmunya. La yakunu ma'asahibi bid'ah. Jangan engkau bermajelis ilmu dengan ahli bid'ah. Fa innallaha la yanzur ilaihim. Karena Allah tidak melihat kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa alamatun nifaq an yakumar rajul wa yaq'uda ma'asahibi bid'ah. Tanda kemunafikan jika seseorang itu duduk dan berdirinya bermesraan dengan ahli al-bid'ah. Sekali lagi, ini ungkapan-ungkapan beliau yang keras, tegas, dan tidak mencela-menceli. Ya, tidak terkadang mentahdzir, kadang ya, melempam, bahkan menggembosi yang mentahdzir. Ya, sekali lagi, ini bukan Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in. Kalau Abdullah bin Mubarak at-tabi'in, salafus saleh, demikian. Lurus, konsisten, istiqomah, tidak mencela-menceli. Punya prinsip, ahli bidah harus betul-betul disikapi dengan benar, sesuai dengan, sekali lagi, manhaj Rasul, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Demikian pula pada poin 166, ini sudah kita kaji di akhir pertemuan pekan yang lalu. Abdullah bin Mubarak pernah memarahi muridnya yang keliru, menyimpang dalam masalah manhaj seperti ini. Dikatakan di sini bahwasanya ada seorang yang bernama Abdullah bin Umar As-Sarakhsi. Ya, beliau adalah muridnya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Kata sang murid, akaltu inda sahibi bid'ah aklatan. Aku pernah makan di rumahnya ahli bid'ah. Fabalagha Ibn al-Mubarak. Dan itu sampai kepada guruku Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Maka apakah Abdullah bin Mubarak membenarkan, mendukung, menyetujui, ya, atau paling tidak mendiamkan sang murid keliru dalam masalah manhaj ataupun akidah? Kata beliau, la ukallimuka salasina yauman. Aku tidak mau berbicara kepadamu 30 hari. Ini sikap guru yang di atas akidah dan manhaj yang benar, yang konsisten akidah wan manhajnya, tidak mencela-menceli. Ya, seperti tadi, kadang keras, kadang melempam, kadang mentahdzir, kadang menggembosi tahdzir. Ya. Kalau ada anak buahnya yang keliru, disikapi dengan tegas di sini, tidak mencela-menceli.
Ya, bukan malah didukung kalau ada anak buahnya yang keliru. Apalagi Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang yang dipimpin. Ya. Na'udzubillah min dzalik, kalau tebang pilih, apalagi yang nggak salah, kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu disalahkan, tapi yang jelas-jelas salah akidah wal manhaj malah dibela mati-matian. Na'udzubillah min dzalik. Fala'natullahi 'alal zalimin. Ini sekali lagi, ini kalau Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, keras, tegas, tidak mencela-mencela. Ada muridnya, dia bermesraan dengan ahlul bidah, makan di rumahnya ahlul bidah. Ya, beliau marah, beliau menghajarnya, memboikotnya, tidak mau mengajak bicara dengannya 30 hari lamanya. Ya. Ini sekali lagi sikap salafus saleh. Maka sekali lagi kalau kita mengaku sebagai pengikut salafus saleh, ini ajaran beliau. Ya. Tegas, jelas, tidak mencela-mencela. Kalau misalnya muridnya menyimpang dalam masalah akidah, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, mengkritik pemimpin kaum muslimin di medsos, atau dompleng nukilan ahli bidah yang mengkritik pemimpin di medsos, atau berduka cita atas kematian ahli bidah, tidak dibiarkan, ya. Tidak dibela mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik. Kasih sanksi sebagaimana Abdullah bin Mubarak yang merupakan ulama tabi'in ini rahimallahu ta'ala. Ya, kita masuk poin tadi 167. Sekali lagi ini kita sampaikan untuk mengulang lagi riwayat-riwayat dari Abdullah bin Mubarak yang ucapannya itu lurus, ucapannya istiqomah, tidak mencela-mencela dalam mentahdir ahli al-bidah. Ya, kata beliau, hendaklah majlismu itu bersama al-masakin, ya, orang-orang miskin dari ahli sunnah tentunya. Yang Rasul SAW pernah bersabda, innakum tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong, diberikan rezeki lewat perantara orang-orang lemah dari kalian, yaitu bidu'aihim, dengan doanya mereka. Ya, kalau mereka berdoa secara umum, itu betul-betul ikhlas, murni dari lubuk hati yang terdalam. Bukan menjilat, bukan serigala berbulu domba atau berbulu sapi. Ya. Innakum tunsarun bidu'afaikum wa turzakuna bidu'afaikum bisalatihim wa du'aihim wa ikhlasihim, dengan keikhlasan mereka. Kata beliau, hendaklah majlismu itu bersama orang-orang miskin dari ahli sunnah wal jamaah, dan jangan bermajlis dengan ahli al-bidah atau berguru dengan ahli al-bidah, entah di dunia maya atau di dunia nyata. Karena aku khawatir akan menimpamu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat saja mendatangkan bencana musibah, apalagi bid'ah. Idza dharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'iqabin min indih. Kata Rasul SAW, apabila telah nampak kemaksiatan, Allah meratakan azabnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah akan wattaqu fitnah, azab fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja, bahkan semua akan tertimpa. Kalau misalnya Anda berguru kepada ahli bidah, sekolah-sekolah di ahli bidah, kemudian Allah murka menimpakan azabnya, Anda akan juga terkena. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi pesan dari ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak yang sekali lagi ucapannya betul-betul tegas, jelas, dan tidak mencela-mencela dalam masalah ini. Kemudian poin 168 ini juga berkaitan dengan cara atau metode belajar ilmu agama menurut manhaj salaf, yaitu selektif dalam menimba ilmu agama.
tidak belajar agama dari ahli bidah, tidak sekolah di sekolah-sekolahnya ahli bidah. Kata beliau, wa qala Al-Fudail, berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'atin. Jangan engkau bermajlis dengan ahli bid'ah. Fa inni akhsha 'alaika maqtallah azza wa jalla. Karena aku khawatir akan turun kemurkaan Allah atasmu. Ini sama dengan yang diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Ini betul-betul prinsip ahli sunnah wal jamaah. Larangan duduk bermajlis dengan ahli al-bidah. Ini bukan masalah khilafiyah istihadiyah. Ini masalah usul, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka hati-hati dengan orang-orang yang menyimpang dalam masalah seperti ini. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita tinggalkan poin 108 masuk 109. Wa qala Mansur ibn Mu'tamir, berkata Mansur bin Mu'tamir rahimahullah taala, ba'atsallahu Adam alaihi salam bisyariati. Allah mengutus Nabi Adam alaihissalam dengan membawa syariat, yaitu at-tauhid, al-aqidah as-sahihah. Fakana nasu ala syariati Adam. Dan manusia waktu itu masih di atas syariat Nabi Adam alaihissalam, di atas tauhid. Hatta dhaharat az-zandaqah, sampai muncul kekafiran atau kesyirikan. Fadhahaba syariatu Adam. Maka tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam itu pun tergeser, hilang. Tsumma ba'atsallahu Nuhan alaihissalam. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihi assalam bisyariah, dengan membawa at-tauhid, akidah yang sama. Fakana nasu ala syariati Nuh. Manusia pun di atas syariat Nabi Nuh alaihi assalam. Fama adhaba ila zandaqah, dan tidaklah yang menghilangkan syariat Nabi Nuh alaihi salam kecuali zandaqah, kekufuran, kesyirikan. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Mansur bin Mu'tamir ini secara makna diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshina wa mundhirin. Dahulu manusia umat yang satu, yaitu satu akidah, satu at-tauhid. Kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu di atas tauhid. Kemudian ketika muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah mengutus para nabi yang memberikan kabar gembira dan kabar atau pemberi peringatan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi ditafsirkan oleh para ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya baina Adam wa Nuh asyatu qurun kanu ala syariati minal haq. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 generasi atau 10 abad lamanya. Mereka di atas satu akidah. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kekafiran. Kemaksiatan ada, yaitu pembunuhan salah satu anak Adam terhadap yang lainnya. Watlu alaihim naba'a ibnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka tentang kisah dua anak Adam. Ada yang menamai Habil dan Qabil. Namun yang benar kata para ulama tidak ada dalil yang benar tentang hal tersebut. Cukup menamainya dua anak Adam. Watlu alaihim naba ibni Adam bil haq. Bacakanlah kisah dua anak Adam kepada mereka dengan hak. Id qarraba qurbanan, ketika keduanya memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima korbannya, yang satu tidak.
Yang tidak diterima kurbannya mengatakan la'aqtulannak. Mengatakan kepada saudaranya tadi, aku akan membunuhmu. Ini kisah pembunuhan pertama kali di atas muka bumi ini. Ada kemaksiatan antara 10 generasi tersebut. Namun tidak ada kesyirikan. Tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Kapan munculnya kesyirikan? Yaitu di zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan kepada yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, haula'i asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Itulah nama 5 orang-orang soleh, atau istilah kita wali 5 di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, ketika mereka meninggal dunia, para murid-murid mereka mengatakan, buatkanlah gambar-gambar atau patung-patung, kemudian letakkan di tempat mereka dulu bermajelis. Awalnya sekedar untuk mengenang jasa-jasa mereka, untuk lebih giat mengikuti jejak mereka. Falam tu'bad, masih belum disembah. Namun ketika generasi yang pertama meninggal dunia, datang generasi kedua, setan datang kepada mereka membisikkan bahwasanya nenek moyang kalian dahulu ketika ditimpa paceklik musibah, minta-minta kepada wali-wali tersebut. Ini awal mula kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkeramatkan wali-wali yang telah mati, orang-orang yang saleh. Makanya Rasul mengatakan iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhkanlah diri kalian dari berlebihan, terutama terhadap jadi para orang-orang yang saleh atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah tadi berlebihan terhadap orang-orang yang telah mati dari kalangan orang-orang yang saleh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi awal mula kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Apa bentuk kesyirikan tersebut? Menyembah wali-wali yang telah mati. Minta-minta kepada wali-wali yang telah mati tersebut. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat tadi, kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyiran wa mundhirin. Beliau mengatakan kana nasu ala millati Adam hatta abadu al-asnam. Manusia dahulu di atas agamanya, syariatnya, tauhidnya Nabi Adam alaihissalam, sampai mereka menyembah berhala, yaitu tadi menyembah wali-wali yang telah mati. Fa ba'atsallahu Nuhan alaihissalam, maka Allah mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. Fa kana awwala rasulin ila ahlil ardi, maka beliau adalah rasul pertama di atas muka bumi ini kepada penduduk muka bumi ini. Ini yang dikatakan oleh Mansur bin Mu'tamir, bahwasanya Allah mengutus Nabi Adam dengan membawa syariat, yaitu tauhid. Manusia di atas syariat Nabi Adam, 10 generasi di atas tauhid. Sampai munculnya tadi zandaqah kesyirikan. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh alaihi assalam. Kemudian datang lagi kesyirikan tersebut, kekufuran tersebut. Kemudian tergeserlah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian sampai beberapa generasi, beberapa nabi, sampai munculnya summa ba'atsallahu Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memperbarui at-tauhid. Karena manusia di zaman itu sampai apa? Jatuh ke dalam banyak kesyirikan. Bahkan orang tua beliau sendiri di atas kesyirikan. Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah.
Ya, kalau kita baca sejarah dakwah beliau dalam Al-Quran, bagaimana sangat kental dengan dakwah at-tauhid. Ya, beliau mendakwai juga orang tuanya yang di atas kesyirikan. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah makhluk zat yang telah mati, yang tidak bisa mendengar, ya, atau menyembah patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan sesuatu apapun dari kemanfaatan kepadamu. Ya. Wa id qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, apakah engkau ingin menjadikan berhala-berhala ini sebagai sembahan selain Allah? Aku melihatmu dan kaummu di atas kesesatan yang nyata. Dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah menjadikan beliau sebagai qudwah, suri teladan bagi kita semuanya dan bagi nabi-nabi setelah beliau. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang bersama beliau ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka bahwasanya kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah semata. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi inni bari'un mimma ta'budun. Inni bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Illa alladzi fatarani. Ini sekali lagi dakwah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Fakana nasu ala syariati Ibrahim alaihissalam hatta darat az-zandaqah. Kemudian kata Mansur al-Mu'tamir, sampai tergeser lagi ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fadhahaba syariatu Ibrahim alaihissalam, summa ba'atsallahu azza wa jalla Musa alaihissalam. Ini secara ringkas. Dan yang disebut oleh Mansur bin Mu'tamir di sini dari ulama salaf, ini hanya ulul azmi minar rusul. Para rasul yang termulia di antara semua para rasul. Kita yakini para rasul itu semuanya mulia. Namun dari yang mulia tersebut ada yang paling mulia, yaitu ulul azmi minar rusul. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi kita, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi itu? Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7 misalnya. Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan darimu dan dari Nabi Nuh, Nabi Muhammad minka wa min Nuh, dari Nabi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini yang dinamakan dengan ulul azmi mina ar-rusul. Dan Allah sebutkan juga di dalam surat Asy-Syura kalau nggak salah ayat yang 13, Allah mengatakan syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan bagi kalian, bagi umat Islam, apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 Rasul yang terbaik, ulul azmi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wasiatkan kepada ulul azmi tadi? An aqimuddin. Untuk kalian menegakkan agama Allah.
Kata Imam Ibnu Katsir, kalau antum lihat tafsirnya, ini surat Asy-Syura ayat 13, ad-din ala rija'at bihi ar-rusul huwa ibadatullahi wahda la syarikalah. Agama yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul, yaitu mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Ya. Dan ini yang Rasul juga sampaikan dalam Sahih Bukhari, nahnu ma'asyiral anbiya auladu allat dinuna wahid. Kami para nabi itu bapak kami satu, ibu kami banyak. Artinya dinuna wahid, tauhid kami satu, akidah kami satu, namun syariat kita berbeda-beda. Likulin ja'ala minkum syir'atan wa minhaja. Kemudian kata Allah, kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilai. Sungguh sangat menyusahkan orang-orang musyrikin, memberatkan orang-orang musyrikin apa yang kalian seru, yaitu at-tauhid. Ini berat bagi orang-orang musyrikin. Entah di zaman dahulu sampai detik ini. Intinya sekali lagi, ini inti dari dakwah para nabi, para rasul. Dakwah kepada tauhid al-uluhiyah dan memerangi syirik dalam al-uluhiyah. Ya. Makanya hati-hati dengan statement yang keliru yang dihembuskan oleh kelompok teroris takfiriyin, harokiyin, yaitu mereka mengatakan syirik yang terbesar sekarang ini yaitu mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Sekali lagi, ini tauhid hakimiyah yang selalu didengungkan oleh kelompok teroris atau takfirin atau harokiyin. Ya mungkin sekedar watawasaw bil haq watawasaw bis sabr ad-dinu nasiha. Sangat disayangkan ada beberapa hari yang lalu kita menemukan tulisan atau postingan di medsos dari orang yang menisbatkan kepada dakwah sunnah, mengatakan syirik yang paling berbahaya atau syirik rububiyah yang paling berbahaya di zaman sekarang ini adalah mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Ucapan ini sekali lagi sangat bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh para anbiya wa rusul. Syirik terbesar adalah menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya. Itu berlaku sejak zaman dulu sampai detik ini. Ya. Maka hati-hati. Ya. Makanya banyak belajar akidah manhaj salaf. Jangan bermain retorika, apalagi sekali lagi ini bertentangan dengan akidah wan manhaj salafus saleh. Namun sangat disayangkan muncul statement itu. Ya. Bahkan sekedar faedah saja, statement itu kita tanyakan juga kepada salah satu murid Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, yaitu Syekh Abu Haniyah hafidhallahu ta'ala, dan beliau sangat keras jawabannya. Namun tidak apa-apa, ya. Ini pahit mungkin obat bagi semuanya. Hati-hati membuat statement postingan-postingan hanya bermodalkan retorika yang kelihatannya indah padahal menyelisih akidah wan manhaj salaf. Ya, sekali lagi ini berkaitan dengan statement syirik rububiyah yang paling berbahaya di zaman ini adalah mengganti undang-undang atau mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Ini kalau istilah para ulama tauhid hakimiyah. Bahwasanya sekali lagi syirik terbesar kata kelompok teroris harokiyin itu syirkul kusur, syirik istana. Ini sekali lagi faedah untuk semuanya. Kata Syekh Abu Haniyah, murid dari Syekh Ali bin Hasan, hadal kalam ghairu sahih. Ya. Ucapan itu tidak sahih. Yaitu ucapan apa? Mengatakan syirik rububiyah yang terbesar atau syirik yang terbesar di zaman sekarang mengganti undang-undang atau hukum Allah dengan undang-undang buatan manusia. Kata beliau, ini ucapan ghairu sahih, tidak benar.
batatan sama sekali. Wa huwa jahlun murakkabun min qailihi. Bahkan beliau mengatakan ini jahil murakkab, kebodohan kuadrat dari orang yang mengucapkannya. Naudzubillah min dzalik. Bal huwa musyabihun liqauli ba'dil harakiyin. Ini menyerupai ucapan sebagian kelompok harokah. Syirkul kusur asad min syirkil kubur. Mereka mengatakan syirik istana lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada syirik kubur. Syirik, yaitu ya kata mereka, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu syirik istana, kata mereka, lebih berbahaya daripada syirik kuburan, mengkeramatkan kuburan dan sebagainya. Ini sekali lagi ucapan yang juga pernah kita baca dari statement gembong teroris di negeri ini. Ya, syirik istana lebih berbahaya daripada syirik kuburan. Ini sekali lagi sangat disayangkan muncul dari dai yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi ini kita sampaikan untuk semuanya, hati-hati. Jangan memposting, jangan menyebarkan, nge-share ucapan yang memang yang pertama tidak ada dalilnya, apalagi menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Nah, harus betul-betul diluruskan ini. Kata beliau, fa inna syirkal rububiyyah kullu khatir wa huwa akhtar anwa'i syirkil waladiyatamatsal bil isyrak billah fi asma'i wa sifati dan seterusnya. Ya, semua syirik itu berbahaya. Ya, namun sekali lagi, adapun tabdil hukmillah fa huwa raji' ila mas'alatil hukmi bi ghairi ma'zallah wa hiya ma'siyah. Adapun ucapan tadi mengganti hukum Allah dengan hukum manusia, kata beliau, ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kok dikatakan yang paling berbahaya? Hati-hati. Ini agak panjang. Syirik dalam artian syirik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu berbahaya sekali. Namun adapun berkaitan dengan mengganti hukum Allah, adapun berhukum dengan hukum Allah, itu kata beliau maksiatun wa yasat syirkan. Ya. Ini sekali lagi harus betul-betul diluruskan. Makanya tadi kita sampaikan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Musa alaihissalam, sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, tetap yang sangat diprioritaskan yaitu masalah at-tauhid dan memerangi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya syirku al-kubur. Apalagi Rasul mengatakan la taqumus sa'ah hatta ta'buda qabailum ummati al-authan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Kesyirikan, terutama dalam masalah al-uluhiyah, ini masih bergentayangan di mana-mana. Ya, adapun berhukum dan hukum Allah sudah ada sejak zaman Rasul juga sudah ada. Tapi yang Rasul perangi syirku dalam al-uluhiyah. Maka sekali lagi hati-hati. Kata Mansur bin Mu'tamir, "Tsumma ba'atsallahu fakana nasu ala syariati Musa hatta darat zandaqa fadhaba syatu Musa." Kemudian Allah mengutus Nabi Musa juga sama membawa ajaran at-tauhid. Sampai munculnya kesyirikan, kekufuran lagi, tergeserlah tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Itulah as-sira' bil haqqi wal batil. Itulah perang antara hak dengan batil. Perang antara tauhid dan syirik tidak akan mungkin berhenti sampai hari kiamat. Ya, maka jangan pernah mundur ke belakang, jangan pernah patah semangat, terus dakwah tauhid, terus dakwah akidah shahihah meskipun banyak anjing yang menggonggong dari dalam maupun dari luar. Nah, kemudian kata beliau, "Tsumma ba'atsallahu Isa alaihissalam." Kemudian Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam dengan sama dakwah tauhid tadi. Jangan dikira Nabi Isa menyuruh kepada akidah kesyirikan, tidak. Naudzubillah min dzalik. Nabi Isa mengatakan, "Ya Bani Israel, a'budullah rabbi wa rabbakum." Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Nabi Isa menyuruh kepada akidah tauhid. Namun kaumnya yang menyalahgunakan. Nah, sampai datangnya kesyirikan lagi, kekufuran lagi, tergeserlah ajaran Nabi Isa alaihissalam.
Tsumma ba'atsallahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisyariah. Kemudian Allah mengutus lagi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Juga sama, prioritas dakwanya, intisari dakwanya menegakkan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini sekali lagi kesepakatan para nabi, para rasul sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Seruan mereka, dakwah mereka satu, dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an i'budallaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus nabi, para nabi kepada kaumnya. Apa seruan mereka? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja, tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah. Nabi Nuh alaihissalam juga mengatakan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah. Ya, demikian pula sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang asli, manhaj dakwah al-firqatun najiyah as-salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah Taifal Mansurah, prioritas dakwanya dakwah kepada tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Maka sesat atau bodoh orang-orang yang mengatakan dakwah pertama kali yang paling utama dakwah kepada akhlak, kepada selain tauhid. Naudzubillah min dalik. Ini menyelisih manhaj dakwah para anbiya wa rusul alaihi salatu wassalam. Tsumma ba'atsallahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisyariah. Ajaran tauhid mereka satu, yaitu ajaran tauhid, yaitu al-Islam. Semua para nabi membawa Islam, yaitu Islam yang bermakna umum sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulul Tsalatsa. Beliau mengatakan al-Islam huwal istislam lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Kemudian tunduk patuh kepada perintah Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini Islam yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul. Dakwah at-tauhid atau memprioritaskan dakwah kepada tauhid, terutama tadi tauhid al-uluhiyah. Kemudian kata Mansur bin Mu'tamir, fala yukhafu ala dhahabid din illa bizzandaqah. Dan tidak dikhawatirkan hilangnya agama ini kecuali lewat jalan zandaqah, kesyirikan dan kekufuran. Dan kesyirikan kekufuran di antara jalannya, pintunya adalah al-bid'ah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari atau kata para ulama secara global, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, ihdar sigharal muhdatsat fa innaha ta'udu hatta tasira kibar. Hati-hati dari bid'ah yang kecil. Karena kalau terus dilakukan akan berkembang dan akan membesar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadil ummah. Demikianlah setiap bid'ah di tengah umat ini awaluha saghirat, awalnya kecil, yushbihul haq. Kelihatannya serupa dengan kebenaran, mirip dengan kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Sehingga orang-orang itu banyak tertipu. Ya, mungkin casingnya kelihatannya Ahlussunnah namun penuh dengan syubhat, kajian dan statement di medsosnya. Naudzubillah min dzalik, kelihatannya menyerupai kebenaran. Maka apa faktar bidzalika man dakhala fiha, tertipulah orang-orang yang masuk ke dalam jebakan syubhat tersebut. Ya. Kemudian sampai kata beliau summa la yastasi akhir makhraj minha, sampai enggak bisa keluar dari syubhat dan bid'ah tersebut, ya fakhraja minad din, sampai dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Al bid'ah baridul kufri, dan ini yang bisa menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama salaf yang sudah pernah kita lewati, man waqara sahiba bid'ah faqad a'an ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagungkan, memuji-muji alil bid'ah, maka dia telah membantu menghancurkan agama Allah. Ini diantaranya. Kata Mansur bin Mu'tamir, kita tidak khawatir hilangnya agama ini kecuali lewat jalan zandaqah. Hati-hati, kezindikan, kekufuran, kesyirikan yang jalannya, pintunya adalah bid'ah, ini bisa menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memuji, mengagungkan alil bidah, kata para ulama salaf, di antaranya Fudail bin Iyad, itu adalah cara membantu menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik.
Ya insya Allah poin-poin berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Apakah ini maksud dengan asaf satoh? Apakah itu termasuk manhaj mencela-menceli? Iya, asaf satoh itu seperti filsafat yang mencela-menceli atau bahasa-bahasa yang ribet, yang ruwet. Nah, apa perbedaan antara musyrik dan kafir? Semua orang musyrik itu kafir. Namun tidak semua orang kafir itu musyrik secara umum ya. Karena musyrik itu menyembah kepada selain Allah. Itu masuk ke dalam kekufuran. Namun kekufuran lebih umum. Ada kufur juhud, ada kufur i'rad, kekufuran macam-macam. Ini secara umum demikian. Semua sebetulnya musyrik ya kafir sama. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab dan orang musyrikin. Orang musyrikin ya orang kafirin. Cuma kalau mau bedakan itu, musyrik itu orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, hukumnya sama. Itu syirik akbar, kufur akbar, keluar dari Islam. Namun kufur atau kekafiran atau orang kafir lebih banyak macamnya. Yaitu diantaranya tadi kufur juhud, seperti kufurnya Fir'aun, meyakini dalam hati, mendustakan dengan lisan. Ada kufur syak, kufur yang ragu. Ada kufur at-takdzib, mendustakan dengan hati dan lisan. Ada kufur an-nifaq, mendustakan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang kurang atau agak panjang. Ya, kita ringkas saja, yaitu tentang kaidah mengambil baiknya, meninggalkan jeleknya. Ya, sekali lagi, ini kaidah yang kadang istilahnya kalau ada kaidah karet lah. Kadang ada orang-orang yang mengambil ilmu sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau Ustadz Fulan misalnya jelas-jelas akidahnya rusak, akidahnya menyimpang, diberikan banyak uzur. Ya, ambil kebaikannya. Tapi coba kalau ada yang lain yang nggak sesuai dengan hawa nafsunya, meskipun tidak salah dalam masalah akidah manhaj, kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya, tinggalkan. Ya, tanpa ada kata-kata ambil baiknya, tinggalkan kejelekannya. Ini sekali lagi banyak orang-orang yang sok bijaksana, injak sini, bijaksana nggak bijak sini. Maka hati-hati. Ya, sekali lagi ambil ilmu dari orang-orang yang betul-betul di atas akidah wan manhaj yang benar. Ya, dan sekali lagi tinggalkan mereka-mereka yang menyimpang dari masalah akidah wal manhaj, apalagi akhlaknya juga bejat, naudzubillah min dzalik. Sudah akidah akhlaknya rusak, akidah akhlaknya juga bejat, naudzubillah min dzalik, meskipun sok pura-pura berakhlak mulia, menyuruh kepada akhlak padahal akhlaknya mereka sendiri serigala berbulu sapi, naudzubillah min dzalik. Ini masalah pertanyaan kemarin, masalah bantuan dari pemerintah. Wallahu alam kita nggak pernah baca apa yang dikatakan syarat. Ya, sekali lagi, kalau emang itu syarat dari pemerintah hanya untuk membeli bahan makanan pokok, ya wajib diikuti, al muslim ala syuruti. Ya. Adapun kalau memang diberikan kebebasan, ya entah untuk biaya pendidikan dan sebagainya, wallahu alam kita nggak pernah baca intinya bagaimana redaksinya tersebut. Ya antum lebih tahu dan ya antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menerima bantuan tersebut. Wallahu taala alam. Nah, ya tentang masalah takmir masjid yang di situ ada alil bidah, kita katakan alil bidah kal akrab, kata Imam Barbahari. Alil bidah itu seperti kala jengking. Yadfanuna ru'usahum, mereka menyembunyikan kepala mereka, namun yudhirun aznabahum, menampakkan sengata atau ekor mereka. Kalau ada kesempatan mereka akan menyengat. Maka hati-hati, waspada.
Mereka ini seperti tadi, serigala berbulu domba atau seperti berburu sapi. Jangankan yang ahli bidah, bahkan yang mengaku ahli sunnah saja, kalau masalah masjid kadang rebutan juga. Na'udzubillah min dalik. Padahal bukan dia yang capek-capek membangun dan sebagainya, namun ketika orang yang sudah meninggal dunia, direbut. Hati-hati dengan orang-orang yang meskipun casingnya ahli sunnah, namun akhlaknya Abdullah bin Saba, akhlaknya Abdullah bin Ubay, na'udzubillah min dalik. Serigala berbulu sapi, qatalahumullah. Nah. Ya, banyak sekali gini ada pertanyaan kasus antara menerima dana dengan laporan itu berbeda, artinya membuat rekayasa laporan. Ini adalah kirib, dusta. Ini memakan harta yang haram. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai makan harta yang haram, di antaranya merekayasa laporan-laporan. Na'udzubillah min dalik. Nah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.